Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran matematika dengan materi aplikasi turunan fungsi aljabar sudah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Untuk kali ini saya akan memaparkan laporan kegiatan pembelajaran pada tanggal tersebut, yaitu pertemuan ketiga. Jadi pada pertemuan ketiga ini pokok bahasannya mengenai menerapkan aplikasi turunan fungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melihat proses pembelajarannya, sambil dilihat juga kegiatan pada lembar observasinya. Mohon izin Bapak Erni untuk melaporkan hasil kegiatannya. Baik, untuk tahap pembelajaran, yaitu tahap create atau membuat. Jadi, siswa ini akan membuat suatu kreasi sederhana mengenai menerapkan aplikasi fungsi turunan di kehidupan sehari-hari. Jadi, guru membuat kelompok seperti pertemuan sebelumnya, karena kelompoknya sudah terbentuk, jadi tidak perlu dibuatkan kembali. Lalu, guru melakukan pengecekan serta motivasi kepada siswa dalam membuat karya proyeknya. Baik, untuk tahap ini, guru melakukan pengecekan serta motivasi. Kita bisa langsung lihat pengaplikasiannya di aplikasi Padlet. Jadi, di aplikasi Padlet ini, karena sudah dibentuk kelompoknya, yaitu ruang kelompok Bernoulli, ruang kelompok Euclid, Al-Khwarizmi, Newton, Fibonacci, dan Archimedes, jadi tidak perlu dibuatkan kembali kelompoknya. Namun, nanti guru akan menanyakan kesiapan serta kehadiran kelompoknya pada saat mengerjakan karya tersebut, apakah mereka hadir, ikut, membantu, ataukah tidak. Guru memberikan motivasi, diambil contohnya pada kelompok Bernoulli, karena semua kelompok pun mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi saya hanya mengambil sampel, yaitu kelompok Bernoulli. Di sini guru memberikan pengarahan mengenai tugasnya, jadi bisa dikerjakan online dan offline, jadi tidak perlu bertatap muka, juga tidak apa-apa. Nah, nanti mungkin bisa dibagi siapa yang akan membahas alat dan bahan, siapa yang akan membahas persiapan perkenalan kelompok, lalu nanti digabung videonya. Untuk karyanya dibebaskan, bisa kotak aksesoris, rak buku, dan yang lainnya. Jadi siswa tinggal memilih dari arahan guru. Nah, di sini pun guru memberikan lagi pengarahan serta motivasi. Jika memang tidak bisa offline dalam mengerjakannya, bisa dibagi-bagi bahwa satu orang bisa membuat karyanya, satu orang membuat pemodelan matematikanya, satu orang yang mengumpulkan video perkenalan, karena harus ada video perkenalan, lalu 3 orangnya lagi editing dan mengupload videonya ke YouTube. Nah, kegiatan selanjutnya pada saat pembelajaran. Jadi, ketika memberikan motivasi itu pra pembelajaran, jadi beberapa hari sebelum pembelajaran hari Senin. Oke, untuk saat pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan pembukaan dan memberi instruksi untuk berdoa sebelum dilakukan pembelajaran. Untuk pengaplikasiannya di ruang kelas utama, di sini guru membuka kelas, lalu menyapa dan mempersiapkan kelas untuk menyiapkan alat tulis serta kuotanya, juga memulai pembelajaran dengan melakukan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu guru memberikan link kehadiran melalui Google Form. Nah, untuk memberikan link kehadiran, aplikasinya yaitu, alhamdulillah di sini guru memberikan terlebih dahulu sedikit motivasi agar bisa memberikan semangat kepada para siswa untuk belajar, bahwa alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, sedangkan di luar sana banyak yang kekurangan fasilitas, banyak yang tidak ada tunjangan dari sekolah maupun dari orang tua, sehingga mari kita manfaatkan kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu di sini guru memberikan link absensi. Jadi untuk link absensi ini jika diklik akan seperti ini. Jadi nanti siswa akan mengisi
Nah, ini merupakan absensinya sekaligus angket untuk melihat apakah siswa sudah terbiasa membaca dan sudah menyukai kegiatan diskusi ataukah belum. Nanti tinggal diklik saja di sini, yuk mulai. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi siswa akan mengisi absennya seperti ini. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, yaitu guru menyampaikan kompetensi dan kompetensi dasar, guru menyampaikan materi yang akan dibahas, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, untuk ketika kegiatan tersebut, jadi setelah mengirimkan link absensi, guru menyampaikan materi pembelajaran hari ini yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar dengan submaterinya yaitu penerapan aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, sebelumnya akan diingatkan kembali tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Guru memberikan gambar yang berisi kompetensi inti. Jika dibuka menjadi seperti ini, siswa dapat membaca dan mendownloadnya, serta kompetensi dasarnya pun siswa dapat membuka dan membacanya pada gambar ini serta mendownloadnya. Baik, setelah itu guru memberikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini guru pun menggunakan gambar sehingga siswa bisa mendownloadnya dan membacanya lebih mudah. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa dapat mengaplikasikan turunan fungsi untuk memaksimalkan volume wadah berbentuk balok atau kubus. Tujuan yang kedua, siswa dapat menghubungkan secara langsung aplikasi fungsi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil karya aplikasi turunan fungsi aljabar yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah itu, kegiatan yang selanjutnya yaitu guru memberikan informasi yang akan dilakukan selama pembelajaran, serta aspek-aspek yang akan dinilainya apa saja. Baik, setelah dikirimkannya tujuan pembelajaran, nah di sini harapan gurunya siswa dapat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik agar dapat mencapai standar kelulusan di materi ini. Nah, untuk agenda pembelajarannya, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu presentasi produk atau karya yang sudah siswa buat berkaitan dengan penerapan aplikasi turunan fungsi aljabar yang sudah dibuat bersama kelompok. Adapun untuk agenda pembelajarannya, yaitu yang pertama, akan dilakukan pengundian urutan peserta kelompok yang akan dibagikan di ruang presentasi karya. Jadi guru sudah menyiapkan ruang presentasi khusus untuk penampilan karya atau produk yang sudah dibuat. Yang kedua, yaitu mengenai presentasi. Adapun tekniknya, yang pertama, kelompok yang presentasi mengirim link YouTube kelompok di ruang presentasi karya. Dengan captionnya berisi nama anggota kelompok, nama produk, serta apa sih manfaat aplikasi turunan dalam pembuatan produknya. Yang kedua, kelompok lainnya menonton video yang sudah kelompok presentasi dibagikan. Lalu, memberikan apresiasi, tanggapan, saran jika sudah selesai menonton di kolom komentar. Lalu, kelompok lainnya mengirimkan minimal 1 pertanyaan kepada kelompok presentasi. Lalu, waktu presentasi maksimal 15 menit. Nah, guru memberikan kesempatan untuk para siswa membaca dan memahami terkait arahan agenda pembelajaran dan ditunggu sampai 10.30, jadi guru memberikan waktu 5 menit untuk siswa membaca. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan menjawab dengan mengetik lanjut. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Lalu guru pun memberikan arahan untuk cara mengupload link YouTube di ruang presentasi karya itu seperti apa. Nah, jadi arahannya seperti ini untuk mengupload link YouTube-nya. Nah, baik. Langsung lanjut ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan karya atau proyeknya. Nah, lalu guru melakukan undian untuk menentukan kelompok yang pertama, siapa yang akan presentasi karya atau proyeknya terlebih dahulu. Baik, untuk kegiatan tersebut,
penerapan di aplikasi Padlet-nya. Nah, jadi guru menginformasikan terkait penilaian apa saja pada pertemuan waktu hari Senin kemarin. Jadi guru membuka terlebih dahulu apakah sudah hadir semuanya. Jika sudah, tulis hadir di kolom komentar. Jadi nanti guru menyampaikan pengundiannya bisa dilihat oleh semua siswa. Jadi guru terlebih dahulu memastikan apakah semua siswa sudah hadir ataukah belum. Nah, setelah itu penilaiannya meliputi memberikan apresiasi, itu akan mendapatkan poin 3 untuk setiap orangnya. Nah, jika memberi apresiasi kepada semua kelompok, maka nilai maksimalnya yaitu 15 poin. Yang kedua, memberikan tanggapan atau saran akan mendapatkan poin 10 untuk setiap orangnya. Jika memberi tanggapan atau saran kepada semua kelompok, nilai maksimalnya yaitu 50 poin. Yang ketiga, memberikan pertanyaan mendapatkan poin 12 untuk setiap kelompoknya. Jadi, jika memberi pertanyaan kepada semua kelompok, nilai maksimalnya yaitu 60 poin per kelompok. Nah, jika dibagi dengan anggota kelompoknya, sehingga satu orang akan mendapatkan 10 poin maksimalnya. Lalu, yang keempat, memberikan pendapat atau membantu menjawab mendapat poin 5 per orang. Jadi, jika memberi pendapat atau misalnya membantu menjawab pertanyaan, nilai maksimalnya yaitu 25 poin. Jadi untuk total nilai maksimalnya yaitu 100 poin. Nah, untuk semua siswanya sudah mengomentari hadir dan sudah sebanyak 30 komentar di sini mengomentari, sehingga guru langsung mengirimkan pengundian kelompok. Jadi, untuk urutan presentasi kelompok, di sini guru menggunakan undian untuk menentukan urutannya, menggunakan aplikasi Spinwheel. Nah, jadi jika siswa sudah menonton ini sehingga mengetahui urutannya, nah guru memberikan waktu 5 menit untuk setiap kelompok untuk mempersiapkan link YouTube beserta captionnya. Nah, berikut untuk pengundian kelompoknya. Untuk yang pertama yaitu Archimedes, yang kedua yaitu Bernoulli, untuk urutan yang ketiga yaitu Fibonacci, untuk urutan keempat Newton, yang kelima yaitu Al-Khawarizmi, dan yang terakhir yaitu kelompok Euclid. Nah, setelah urutannya sudah dikirimkan dan sudah dilihat oleh para siswa, sehingga para siswa sudah mempersiapkan untuk presentasi. Yang pertama yaitu kelompok Archimedes. Nanti guru akan memastikan kepada setiap kelompok yang akan presentasi terkait kesiapannya. Di sini yang pertama yaitu guru menanyakan terlebih dahulu apakah kelompok Archimedes sudah siap. Nah, jika sudah, silakan kirimkan link YouTube kelompoknya beserta caption yang berisi nama anggota, nama produk, serta manfaat aplikasi turunan dalam pembuatan produk. Nah, jadi guru akan memberikan chat seperti ini untuk setiap kelompok yang akan presentasi. Setelah itu, kembali ke ruang presentasi karya. Jadi di ruang presentasi karya ini, kelompok Archimedes diwakilkan oleh Efram Lazuardi dalam presentasinya. Di sini untuk anggotanya sendiri ada Efram, Farel, Fatimah, Mawar, Nibras, dan Prita. Nah, manfaatnya menurut kelompok ini, nama aksesorisnya yaitu tempat aksesoris. Nama tempatnya yaitu tempat aksesoris, dan untuk manfaatnya sendiri dapat lebih mudah dalam menentukan ukuran si tempatnya. Nah, untuk videonya kurang lebih seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes. Nama saya Fatima. Nah, ini ketika mereka membuat karyanya menggunakan penerapan aplikasi turunan untuk melihat luas kotaknya yang maksimum. Setelah itu mereka menghiasnya dan mereka pun membuat dua Setelah kita kotak. buat jaring-jaring kotak tanpa tutup, Setelah itu kita mereka ambil menjelaskan lebarnya sama bagaimana dengan 5 cm. penerapan aplikasi Jadi turunan yang 5 cm di itu ini saat ukuran pembuatan persegi yang kita kotaknya potong. dijelaskan oleh 5 Mawar. cm, 5 cm. Menjelaskan Sehingga secara detail. Nanti untuk panjangnya sama dengan 30 saya sertakan secara dikurang 2 kali terlampir. 5. Kita buktikan dengan turun. Ditambah Lalu di akhir panjangnya 20 cm dan Kondisi di mana kami lalu di akhir kerja Ekra secara menjelaskan bagaimana kesan yang kami tentang dapat dari kesulitan kerja kelompok organisasi itu serta dapat mencoba pengalaman baru untuk membuat suatu karya dengan menggunakan ketakutan aplikasi ketika turunan fungsi. membuat produk. Itu dari kelompok Archimedes. Nah, alhamdulillah pada pembelajarannya aktif, setiap orang berpendapat, memberikan tanggapan, saran, serta apresiasi. Ada pula yang bertanya. Sampai di sini ini ada 17 komentar. Berarti ada 17 siswa. Lalu untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok Bernoulli. Nah, untuk kelompok Bernoulli ini kreasinya merupakan tempat alat tulis. Nah, untuk videonya kurang lebih seperti ini. Mereka perkenalan terlebih dahulu. Saya Diandra Cisi, 11 MIPA 2, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Malik Karim Amarullah. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2, Kelompok nomor absen 12. Diandra, Hasan, Amelia, M. Dava, Nindya, dan Retno. Ini Alat dan bahan. alat dan Pertama, bahan double tape, mereka. gunting, terkali 6 cm. Disertai Buat garis sekitar 1-2 cm untuk bagian yang akan ditempel Setelah itu dan bagian dalamnya. mereka membuat jaring-jaringnya, membuat kotaknya sesuai dengan aplikasi turunan. Tulis ataupun tempat Setelah untuk jadi menyimpan akan menjadi seperti ini, tempat alat tulis. Bagus, unik. pernak-pernik. Tingginya juga 16 cm. Penjelasan Sehingga V sama dengan P kali L kali T. Dari 6 cm. jelas dan rapi juga karena menggunakan PowerPoint, tidak langsung ditulis. L min 14 Setelah itu P kelompok ini pun menjelaskan terkait kesulitan dalam yang memotongnya. dihadapi, Tapi di luar hal itu, balok tanpa tutup akan dan bertahan harapan lama untuk kegiatan menggunakan belajar. bahan seperti ini. Untuk setiap kelompok nanti Kesan akan dan harapan. Untuk kelompok selanjutnya, oh ya, untuk di kelompok Bernoulli ini cukup aktif juga. Ada 24 komentar yang berisi tanggapan, saran, serta pertanyaan dari kelompok lain. Cukup aktif. Lalu kelompok yang ketiga, yaitu ada kelompok Fibonacci. Nah, kelompok Fibonacci ini terdiri anggotanya dari Alia, Ariel, Henrietta, M. Faizal, Nafi, serta Rangga. Nah, untuk nama produknya sendiri, ini merupakan kotak pernak-pernik. Nah, untuk manfaat aplikasinya sendiri yaitu dapat mengetahui ukuran maksimum dari kotak sudah sesuai atau tidak. Nah, berikut cuplikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan perkenalan terlebih dahulu. Hasil karya kami yaitu box tanpa tutup dengan metode matematika. Nah, ini dia Alat dan alat-alat dan bahannya. bahan yang kita perlukan untuk membuat. Lalu ke cara kerjanya, mereka pun menjelaskan untuk setiap tahapan. Sehingga membentuk box seperti ini. Setelah itu mereka menjelaskannya dengan kain planet
sangat kreatif karena kelompok lainnya rata-rata menggunakan kertas kardus, tapi menggunakan kain flanel, juga tali sepatu, sehingga membuat kotaknya jauh lebih cantik dan memiliki nilai jual serta nilai guna. Ini dia hasil box dan petunjuk dari kelompok kami. Nah, ini untuk detail produk yang sudah dibuat oleh kelompok Fibonacci. Di sini pun dijelaskan bagaimana penerapan aplikasi turunan dalam pembuatan produk yang mereka buat. Dikurangi 2. Sangat jelas Lalu dan lucu juga dalam yang tadi sama dengan visual 900L presentasinya. 2L. Syaratnya yaitu lebar maksimum. Nah, di akhir video lalu disebutkan kesulitan dalam membuat produknya itu apa. Lalu kesan dalam pembuatan produknya itu bagaimana. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok Newton. Nah, kelompok Newton ini terdiri dari Ari, Audrey, Livia, Yosef, Nathan, dan Tania. Nah, berikut nama produknya yaitu rak buku, sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar terlihat rapi dan mengetahui bahwa dapat membuat karya dengan aplikasi turunan fungsi aljabar yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Cuplikannya. Halo semua, berikut adalah hasil karya kelompok Ini kita. dalam tampilan video. Assalamualaikum warahmatullahi dan wabarakatuh. kreatif. Perkenalkan, nama saya Arif Noval Azhar, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 2, kelompok Newton. Nama saya Audrey Nashwa Madina dari kelas 11 MIPA 2 absen 7. Nama saya Livia Samafira dari kelas 11 MIPA 2 absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bilhar dari kelas Ini untuk perkenalannya. Ketiga, ada lem tembak Ketika menyebut dan ada pula cutter. Setelah itu terdapat satu kemudian ini untuk menggambar persegi yang akan dipotong dengan ukuran 10 cm atau yang sudah kita tentukan. Kemudian memberikan keterangan panjang, lebar, dan tinggi. Lalu memotong salah satu sisi dari persegi untuk menempelkan antar sisi sehingga membuat suatu kotak. Lalu tempelkan atau stapler agar itu kotak. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah rapi kan? Berikut adalah hasilnya. Bisa kita gunakan untuk menyimpan buku dan barang-barang yang kita gunakan. Setelah itu kita ke pembuktian. Yuk, yang pertama. Nah, pada kotak pertama ini ukurannya 40 cm. Panjang sama dengan 40 dikurangi 2 kali lebar sama dengan 4 dan sangat rapi turunan. Lalu kita setelah dibuktikan, lalu Lebih memahami pembuatan kerangka tersebut, kemudian mengkondisikan dan mengkomunikasikan lalu dalam bekerja sama dengan anggota tim lainnya, melatih dan mengasah keterampilan siswa-siswi dalam hal baru di matematika dan secara efektif. Itu teori matematika untuk digunakan. menugaskan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Untuk linknya nanti akan disertakan secara terlampir. Lalu untuk kelompok selanjutnya yaitu anggotanya dari kelompok Al-Khwarizmi dengan anggota Arini, Nashiwa, Reski, Salsabila. Nah, untuk Jan dan Abid ini tidak ikut dikarenakan untuk Abid sendiri HP-nya mengalami kerusakan, jadi tidak bisa ikut. Untuk Jan tidak ada kabar, jadi mereka membuatnya hanya 4 orang saja. Nah, untuk mereka nama produknya yaitu kotak aksesoris juga, sama seperti kelompok Archimedes. Jadi di sini manfaat dari penerapan aplikasi turunan ini dapat mendapatkan angka yang akurat sehingga memperbaiki kesalahan dari perkiraan, lalu belajar mengaplikasikan perhitungan matematis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelompok Al-Khwarizmi ini
kita akan buka di YouTube karena tidak bisa dibuka di sini dikarenakan videonya pribadi sehingga harus dibuka langsung di YouTube. Sejauh ini dari kelas 11 MIPA 2, anak-anaknya kreatif, aktif, serta dapat belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Mereka rajin juga semuanya, alhamdulillah. Kelas 11 MIPA 2 dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dari awal pertemuan sampai ke pertemuan. Baik, ini untuk kelompok Al-Khawarizmi. Yang pertama mereka melakukan perkenalan, lalu menjelaskan tahapan dalam pembuatan kotak menggunakan penerapan aplikasi turunan. Karton ini Nah, menjelaskan mengenai bagaimana dalam membuat jaring-jaring kotak tanpa tutup. seperti ini. Nah, setelah itu dia sedikit sisi. Nah, jadi mereka membuat 2 kotak dan di sini pembuktian terkait bagaimana penerapan aplikasi turunan pada pembuatan kotak tersebut agar memiliki kotak yang penuh. Ini dijelaskan sangat jelas sampai di akhir merupakan penjelasan serta pembuktian. Namun kelompok Al-Khawarizmi ini tidak mencantumkan kesulitan serta kesan dalam pembuatan produknya. Nah, jadi hanya memaparkan bagaimana cara membuat kotak dan penerapan aplikasi dalam pembuatan. Untuk kelompok ini pun ada 20 komentar. Untuk kelompok Newton yang sebelumnya ini juga pada aktif, terdapat 17 komentar dari teman-temannya berisi tanggapan, saran, serta pertanyaan. Kelompok terakhir yaitu kelompok Euclid. Kelompok Euclid ini anggotanya ada Arifia, ada Maulana, ada Nafisa, ada Safira, ada Taufik, dan ada Violeta. Nah, mereka ini membuat kotak sederhana, kreasi sederhana, dan manfaat aplikasi turunan dalam pembuatan produk ini yaitu produk memiliki fungsi yang lebih efisien dalam menyimpan barang yang lebih banyak, tidak banyak bahan yang akan terbuang untuk membuatnya. Oke, karena maksimum kotak yang digunakan memiliki volume maksimum gitu ya, sehingga akan lebih banyak menampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Euclid. Kreasi sederhana ukuran Siapkan karton tersedia berukuran 30 cm. Tentukan ukuran balok yang sudah diperkirakan memiliki 22 x 22 x 4. Jadi ketika mereka membuat jaring-jaringnya, kotaknya sudah jadi. Untuk membuktikan ukurannya dengan volume maksimum, kita perlu menerapkan dalam menentukan ukuran balok yang akan digunakan. Di saat kita kesulitan menentukan ukuran balok yang bisa menggunakan penggaris, perlukan perhitungan agar dapat meter. Kemudian setelah dibuat jaring-jaring kotak tanpa tutup, kita ambil lebarnya 4 cm sehingga panjangnya yaitu 30 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan yaitu 5 dan yang tingginya 5 cm bukan 4 cm. Di sini pun aktif mendapatkan 21 komentar dari teman-teman. Nah, jadi untuk kegiatan inti yang berisi memberikan instruksi terkait persiapan karya atau proyek tadi sudah dilakukan di ruang kelompok. Untuk undian untuk menentukan kelompok yang pertama ini dilakukan di ruang presentasi karya. Lalu guru memberikan arahan serta memfasilitasi siswa untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Tadi sudah diberikan dulu 5 menit kepada siswa untuk melakukan diskusi dan mempersiapkan presentasinya. Nah, di sini untuk kegiatan explain dan menjelaskan tadi pun di ruang presentasi karya. Guru tadi memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Lalu guru mengamati dan menilai dari gagasan serta hasil rancangan karya atau proyek yang dipresentasikan siswa. Untuk hasil penilaiannya nanti terlampir, akan dikirimkan juga.
Nah, lalu guru memberikan pandangan serta menguatkan jawaban setelah kegiatan presentasi. Nah, untuk apresiasinya, saya memberikan kartu ucapan kepada semua siswa. Dear all of student, thank you for being an awesome student. Mereka sudah sangat hebat atas kerja keras dan kerja cerdasnya. Dalam pandemi seperti ini mereka masih tetap hebat, aktif, serta kreatif. Nah, sedangkan untuk evaluasi sendiri, dari guru sendiri tidak ada karena semua siswa sudah benar dalam pemodelan matematikanya dan sudah membuat karya dan produk yang sangat bagus. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penutupan, akan kembali ke ruang kelas utama. Nah, di ruang kelas utama ini apresiasi guru bahwa mereka sangat luar biasa. Lalu untuk kegiatan selanjutnya di sini, guru memberikan instruksi kembali kepada siswa agar membaca dan menggali informasi tentang menggambar grafik fungsi aljabar. Nah, guru memberikan soal pra pembelajaran yang dikerjakan kembali secara mandiri untuk pertemuan berikutnya, lalu melakukan doa bersama. Nah, di sini guru menginstruksikan untuk membaca terkait materi menggambar grafik fungsi aljabar dengan penerapan aplikasi fungsi turunan, lalu memberikan latihan pra pembelajaran yang berisi 3 soal. Lalu di sini guru melakukan penutupan dengan memberikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan semangatnya para siswa, lalu memimpin untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan kemarin sudah dilaksanakan mengikuti RPP serta hal-hal yang harus dilakukan oleh guru serta siswa. Berikut mungkin kolom atau kotak saran dari Bapak mungkin atas pembelajaran yang sudah saya lakukan bisa diisi di lembar observasinya ya Pak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.